Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan spoiler alur cerita versi novel Solen 2 bagian 370 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan spoiler bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoilernya. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Dan di bagian kali ini banyak banget fakta-fakta menarik yang bakalan terungkap ya guys ya. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah meninggalkan pavilion Dewa Laut, Wu Yuhao dan Tang Wutong langsung meninggalkan Akademi Shrek menuju Sekte Tang. Dikarenakan pasukan kerajaan Ryu telah mendirikan camp dan mengepung seluruh wilayah kota Shrek selama 9 hari berturut-turut, baik BB dan seluruh orang dari Sekte Tang tidaklah memiliki waktu untuk beristirahat. Mereka semua bekerja layaknya seorang Superman. Pasalnya hanya aula alatro dari Sekte Tang saja yang mampu menghasilkan alatro kuat demi memperkuat pertahanan kota Shrek. Kali ini, Kerajaan Singlo dan Kerajaan Doling tidak hanya mengirim pasukan elit, tetapi mereka juga membawa banyak logam langka. Terlebih lagi setelah Akademi Shrek membagikan penelitian dengan seluruh pihak, semua kalangan tidak lagi memperdulikan kepentingan pribadi. Mereka bekerja sama untuk melindungi satu sama lain. Bahkan jatuhnya kerajaan Tianhun sudah cukup menjadi pengingat bagi mereka untuk bersatu dan melawan musuh secara bersama-sama. Meskipun BB notabene tidak tahu bagaimana cara membentuk sebuah alatro, tapi sebagai wakil ketua Sekte Tang, dia dan Tangya membantu melakukan koordinasi. Bahkan beberapa master dari kerajaan Singlo dan kerajaan Doling yang memiliki bakat menjadi master alatro secara sukarela membantu Sekte Tang melakukan pekerjaan. Bisa dikatakan, Sekte Tang saat ini benar-benar seperti sebuah pabrik yang memproduksi alatro secara massal. Melihat Wu Yuhao dan Tang Wutong kembali dengan wajah suram, membuat BB langsung menyadari ada sesuatu hal besar telah terjadi. Bahkan dia bertanya dengan terburu-buru, di mana Susansi dan anggota lainnya? Apakah terjadi sesuatu kepada mereka? Pada saat yang sama, Tangya juga bergegas menghampiri mereka ketika mendengar suara panik BB. Meskipun dia belum menjadikan Kaisar Biru Perak sebagai tubuh jiwanya, tapi roh pelindung dan jiwanya sudah pulih. Dia kini benar-benar menjadi seorang master dengan 8 cincin roh, menjadi salah satu eksistensi terkuat di dalam jajaran Sekte Tang. Wu Yuhao buru-buru meminta mereka untuk tidak khawatir. Susansi dan yang lainnya baik-baik saja. Mereka sedang membantu kerajaan Doling yang sedang dalam kesulitan. Kemudian Iwo menjelaskan secara detail kejadian yang sebelumnya dia alami saat berada di wilayah kerajaan Doling. Kata-kata Yu Hao seketika membuat ekspresi Baby dan Tangya berubah menjadi jelek kayak kalian. Seluruh istana kerajaan Doling diratakan dengan tanah. Jika bukan karena fakta kalau Susansi memiliki darah kerajaan Doling, mungkin kerajaan tersebut akan mengalami masalah besar dan runtuh dengan sendirinya. Menyadari situasi benua saat ini sudah tidak lagi bisa dikontrol dan dikendalikan, serta mereka hanya bisa mencoba melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Baby lantas bertanya, apakah Yu Hao memiliki sebuah rencana? Yu Hao mengatakan, akademi memiliki banyak tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan pertahanan kota Shrek. Meskipun Akademi Shrek mengetahui kerajaan Ryu tidak akan menyerang kota Shrek, tetapi saat ini pasukan Doling dan pasukan Singlo masih ada di dalam kota. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, serta kerajaan Ryu melakukan serangan habis-habisan kepada kedua wilayah kerajaan, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Oleh sebab itu,
Prioritas utama mereka haruslah bisa membuat pasukan kerajaan Ryu menarik diri dari kota Shrek, sehingga mereka bisa mengetahui target selanjutnya dari pasukan Ryu. Ketika itu terjadi, mereka pastilah memiliki kesempatan untuk bertahan ataupun melawan kerajaan Ryu. Pasalnya situasi semacam ini hanyalah membuat setiap pihak jatuh ke dalam kebingungan. Di saat BB kebingungan bagaimana cara mereka bisa memaksa kerajaan Ryu mundur dari garis depan, serta sebelumnya saja mereka menghancurkan wilayah kerajaan Ryu tetap saja gagal, Yu Hao tiba-tiba mengatakan dia punya sebuah ide, sehingga membuat BB, Tang Wutong, dan Tang Ya terkejut secara bersamaan. Mereka bertanya, ide apa yang elu punya? Huo Yu Hao mengepalkan tinjunya dan mengatakan, satu-satunya cara untuk melawan skema terbuka kerajaan Ryu hanyalah dengan cara mengejutkan, dan faktor mengejutkan tersebut ada pada dirinya. Setelah mengatakan hal itu dan tidak menjelaskan banyak hal, Yu Hao tiba-tiba saja berbalik ke dalam ruangannya, sehingga membuat Tang Wutong langsung mengikutinya. Sementara Baby hanya bisa mengerutkan kening melihatnya. Waduh, kira-kira rencana mengejutkan seperti apa sih yang pengen dilakuin Yu Hao ya guys ya? Dengan perasaan sangatlah bingung, Tang Ya sempat meminta Baby untuk mengikuti Yu Hao dan bertanya. Tapi Baby menggelengkan kepalanya dan mengatakan, mereka harus percaya kepada Yu Hao. Adik mereka telah tumbuh luar biasa hebat selama beberapa tahun terakhir. Dia sudah jauh lebih hebat dari saat mereka menemukannya. Dengan Yu Hao mengatakan memiliki rencana, dia pastilah sudah memikirkannya dengan matang, sehingga mereka hanya perlu mempercayainya. Terlebih lagi, mereka harus mendukung Yu Hao. Operasi mereka barulah bisa dilakukan setelah pasukan kerajaan Ryu mundur dari kota Shrek. Sementara itu setelah kembali ke dalam kamar, Tang Wutong tidaklah seperti Baby. Meskipun dia juga percaya kepada Abang Frank, maksudnya kepada Yu Hao, tapi dia masih memiliki perasaan khawatir, sehingga dia langsung mengajukan pertanyaan, apa solusi yang sebenarnya dimiliki oleh Huo Yu Hao? Yu Hao menghela nafas dalam-dalam. Dia merenung beberapa saat sebelum menarik Tang Wutong dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Bahkan seketika membuat Tang Wutong terkejut dan bertanya, apakah semua orang akan setuju? Sambil tersenyum kayak orang polos, Yu Hao mengatakan kalau dia akan membuat mereka menyetujuinya. Rencana miliknya memiliki lebih dari satu tujuan. Tepat ketika Tang Wutong mengatakan ingin pergi bersamanya, Yu Hao langsung menolaknya. Dia beralasan rencananya tidak bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Terlebih lagi dirinya harus menghemat banyak kekuatan roh untuk melakukan pertempuran jangka panjang. Sehingga Yu Hao meminta Tang Wutong untuk menonton pertunjukan. Menontonnya membantai semua orang. Waduh, ada yang tahu nggak sih Yu Hao mau ngapain? Komen ya guys ya. Keesokan harinya dan bertepatan dengan waktu 10 hari yang diberikan pasukan kerajaan Ryu untuk menyerahkan Huo Yu Hao, seluruh orang dibuat terdiam dan kebingungan. Pasalnya batas waktu telah habis, tapi tidak ada pergerakan sama sekali dari kamp pasukan Ryu. Mereka hanya diam dan tetap berada dalam jarak 40 km dari kota Shrek, membuat suasana di antara kedua belah pihak sangat tegang dan pertempuran epik bisa kapan saja terjadi. Tidak berselang lama, satu orang muncul tanpa suara di benteng kota Shrek. Dia tidaklah sendirian. Di belakangnya ada seorang gadis cantik dengan rambut panjang menggantung di punggungnya. Mereka berdua tidak lain adalah Huo Yu Hao dan Tang Wutong. Saat ini, Yu Hao menatap jauh. Meskipun kerajaan Ryu sangat jauh, tapi dia bisa melihat dengan jelas pasukan musuh masih stay cool di tempat yang sama. Sementara Tang Wutong hanya berdiri sambil menyisir rambut panjangnya. Para komandan di atas tembok kota Shrek berdiri sangat dekat dengan mereka dengan tatapan penuh hormat. Semua orang tahu bagaimana kekuatan Yu Hao, di mana sejak Yu Hao muncul menyelamatkan kota Shrek dari gelombang binatang roh hutan Stardo, serta sebelumnya Huo Yu Hao menantang duel dewa binatang roh di Tian. Reputasinya benar-benar meningkat tak terbayangkan.
Mungkin hanya ada satu Master Roh di dunia ini yang pernah menantang individu terkuat tersebut untuk berduel. Di saat Yu Hao meminta Tang Wutong untuk tetap berada di tembok kota, Tang Wutong justru menggelengkan kepalanya. Dia menegaskan, meskipun tidak ikut berpartisipasi dalam baku hantam nantinya, tapi dia tetap ingin berada di sisi Abang Frank. Buset, manja bener ya guys ya selingkuhan kita ini. Menyadari sifat Tang Wutong keras kepala kayak batu kali, serta dekingannya adalah Raja Dewa Tangsan, Huo Yu Hao tidak lagi berani mengatakan apapun. Dia lantas meraih tangannya dan langsung terbang menuju camp kerajaan Rio. Melihat Huo Yu Hao terbang melayang, jelas membuat seluruh pasukan di tempat ini tercengang bukan main. Mereka bahkan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Yu Hao justru menuju camp kerajaan Rio? Apakah dia ingin menyerahkan dirinya? Di saat kebingungan melanda seluruh pasukan di tempat ini, serta tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Komandan pasukan penjaga kota Shrek lantas meminta anak buahnya untuk melaporkan hal itu kepada tetua Akademi Shrek. Dia beranggapan Yu Hao pastilah telah memenuhi permintaan pasukan Ryu untuk menyerahkan diri. Terlebih lagi hari ini merupakan batas waktu yang telah ditentukan. Cahaya sedingin es melintas di wajah Huo Yu Hao ketika kekuatan spiritualnya melonjak seperti gelombang pasang. Namun, kekuatan spiritualnya justru diarahkan ke langit dan bukan ke camp pasukan Rio. Sementara deteksi spiritualnya langsung menyelimuti seluruh area, di mana tujuan Yu Hao adalah menargetkan alat roh pengintai udara kerajaan Rio, sehingga membuat alat roh pengintai udara yang merasakan kehadiran Yu Hao segera terbang mundur kembali ke atas camp pasukan Ryu. Pada dasarnya, setelah banyaknya rentetan kejadian, Huo Yu Hao memiliki reputasi luar biasa di kerajaan Ryu. Selain kehebatannya, Huo Yu Hao telah menghancurkan sejumlah besar alat roh pengintai udara. Oleh sebab itu, begitu para master alat roh yang mengendalikan alat-alat roh pengawasan udara menemukannya, mereka segera melapor dan menarik kembali alat roh pengawasan udara. Menyadari hal tersebut, Yu Hao lantas kembali menarik kekuatan spiritualnya. Dia memang sengaja ingin memberikan sedikit ancaman, sehingga rencananya bisa dilanjutkan. Saat berikutnya, ketika mereka semakin dekat dengan camp pasukan Ryu, dia langsung merasakan banyak alat roh mengunci mereka satu demi satu. Namun hanya dalam waktu singkat, tubuh Yu Hao dan Tang Wutong tiba-tiba saja menghilang, membuat master alat roh yang mengoperasikan alat roh langsung tercengang. Bahkan mereka tidak berani sedikit pun mengendurkan pengawasan. Bentrokan antara Yu Hao dengan Ditian sebelumnya telah memberi mereka pelajaran sangat dalam. Orang itu, pemuda itu yang mirip kayak Abang Frank, pada dasarnya mampu memporak-porandakan satu legiun dengan sangat mudah. Pada saat berikutnya, suara Huo Yu Hao terdengar di setiap camp militer dan mengatakan dirinya sudah ada di tempat ini. Bukankah mereka memberinya waktu 10 hari kepada Akademi Shrek untuk menyerahkannya? Saat ini siapa yang ingin menyambutnya? Juzi secara alami mendengar suara Yu Hao dari tenda komandannya. Saat ini pikiran Juzi sangat kacau. Meskipun kedua legiun elit yang dia kirim sebelumnya berhasil menghancurkan istana kerajaan Doling sesuai dengan rencananya, tapi dia mendapatkan laporan dari alat roh tipe suara kalau setengah legiun naga dibantai habis. Bahkan Komandan Sutian Yuan tewas dalam penyergapan. Lebih parahnya lagi, Xia Xuanchen mengatakan penyergapan dilakukan oleh Sekte Roh Suci. Meskipun pada dasarnya, permaisuri Dewa Perang Juzi mempercayai ucapan Xia Xuanchen sebagai salah satu komandan kepercayaannya, namun dia tidaklah mengerti kenapa Sekte Roh Suci tiba-tiba melakukan penyergapan dua legiun elit. Terlebih lagi Zhong Liwu alias ketua Sekte Roh Suci saja merupakan pengawas pasukan elit. Dari sudut pandangnya, Xia Xuanchen adalah yang terlemah di antara 4 komandan legiun Master Roh Elite Kerajaan Rio. Namun dia memiliki pikiran paling jernih. Xia Xuanchen telah menganalisa tujuan Sekte Roh Suci secara rinci dalam transmisi suaranya, di mana Sekte Roh Suci
memanglah sengaja menargetkan pasukan elit demi mengincar Alatro. Pasalnya setelah membunuh sepupu Sutianran, Xia Xuanchen melaporkan cincin penyimpanannya hilang. Bahkan di dalam cincin tersebut terdapat banyak Alatro stasioner level 9. Laporan-laporan tersebut jelas membuat Juzi semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Belum lama ini, Zongliwu memimpin 12 anggota Sekte Roh Suci menuju hutan Stardo demi memburu dan menyerang Dewa Binatang Roditian. Namun hanya dalam beberapa hari ketika Zongliwu kembali, lebih dari setengah anggotanya menghilang dari land. Artinya pastilah Koit mengenaskan di hutan Stardo. Tapi hal semacam ini yang memang ingin Juzi lihat. Dia memang senang melihat anggota Sekte Roh Suci satu per satu tewas. Lebih jauh lagi, permaisuri Juzi tidak begitu takut dengan Sekte Roh Suci. Militer memiliki banyak individu yang tangguh dan ada cukup banyak master Alatro kelas 9. Namun dia saat ini khawatir dengan kota Radian alias kota Mingdo. Di sana masih terdapat banyak master jahat terutama Dolo Dewa Kematian Yesisui. Jika Sekte Roh Suci bertindak, maka ibu kota Radian pasti akan hancur. Dia tidak peduli tentang kehidupan Sutianran. Dia hanya peduli tentang putranya yang saat ini ada di kota tersebut. Oleh sebab itu, meskipun berita dari Xia Xuanchen sangat sulit untuk dinalar, Juzi hanya bisa merasakan hal itu untuk sementara waktu. Sehingga konflik internal antara Sekte Roh Suci dan pasukan militer tidak terjadi. Tidak sampai di sini, menurut laporan Xia Xuanchen juga, selain musuh menyerang dengan menggunakan pasukan mayat hidup sesuai dengan reputasi Sekte Roh Suci, musuh juga mampu menyembunyikan diri, sehingga membuat hati Juzi sedikit bergejolak, di mana yang dia ketahui, tidak ada master jahat yang bisa menyembunyikan diri. Pasalnya kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh King Baginda Huo Hao. Memikirkan hal itu, Juzi awalnya sangat yakin pelaku penyerangan pastilah Yu Hao. Namun dia tidak bisa mengungkapkan hal tersebut, di mana Yu Hao telah membunuh sepupu Sutianran. Sehingga masalah ini bukan hanya tentang militer, tetapi juga menyangkut keluarga kerajaan. Selain itu juga, Juzi tahu maksud dan tujuan Yu Hao. Dia sengaja ingin memecah belah aliansi Kerajaan Ryu dan Sekte Roh Suci, menimbulkan konflik internal. Hanya saja, ketika barusan mendengarkan suara Huo Yuhao, seketika membuat pemikiran Juzi tentang tuduhannya salah total, di mana tidak mungkin Yuhao bisa kembali ke kota Shrek sangatlah cepat. Pasalnya rombongan Xia Xuanchen belum tiba di tempat ini dan hanya melaporkan kejadian dari transmisi suara. Dalam situasi semacam ini, rencana Yu Hao benar-benar bisa berjalan sangat lancar. Dia memberikan kejutan luar biasa Edun kepada Juzi, sehingga bisa dibilang rencananya menjadikan Sekte Roh Suci sebagai kambing hitam luar biasa mematikan. Tidak lagi memikirkan banyak hal, dan otaknya udah penuh dengan banyak masalah, Juzi lantas meminta Legiun Ponik Api untuk berkumpul, serta mengantarnya menemui Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia meminta seluruh anggota melepaskan alat roh pertahanan dan siap bertempur kapanpun jika diperlukan. Meskipun banyak master alat roh meminta Juzi untuk mengutamakan keselamatan, serta mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan Huo Yuhao, namun Juzi tidaklah memperdulikannya. Dia juga yakin Yu Hao tidak mungkin bisa keluar dari jangkauan camp militer jika berani bertindak gegabah. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler berikutnya di hari Senin sore ya guys ya. Jangan marah ya. Waduh, King Huo Yuhao bener-bener ngasih kejutan besar kepada Juzi ya guys ya. Selain Juzi dibikin bingung penyerangan sebenarnya bener-bener dilakuin sama Sekte Roh Suci atau bukan, Yuho juga tiba-tiba nongol ya guys ya. Dengan kata lain, hal itu memperkuat sandiwara Yuhao alias memperkuat rencananya dan meyakinkan Juzi kalau penyerangan kepada pasukan elit adalah Sekte Roh Suci. Dan yang sering banget kalian tanyain, Bang, gimana keadaan di Tian waktu lawan Zongliwu? Nah, nggak dijelasin ya guys ya di versi novelnya. Hanya dijelaskan
kalau banyak anggota Zhongliwu koit dari hutan Stardo. Soalnya dari 12 orang yang OTW menuju hutan Stardo, hanya kembali 4 orang saja, bahkan terluka sangat parah. Sehingga bisa dipastikan kalau 7 lagi 8 orang itu koit mengenaskan ya guys ya. Oke lah, semoga spoiler hari ini cukup menghibur kalian ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. Bye. That work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.